Oke Mas ini bukan Pak. Baik pemirsa, saya masih bersama Bengkoang ini. Masih nemenin setia, bukan empat mata. Pemirsa. Baru buka acara udah ngajak perang lagi nih orang. Luar biasa. Emang bentuknya kayak bengkoang Mas? Iya. Kamu pakai baterai berapa Pak? Baru dicas tadi Mas. Bintang tamu saya berikut ini adalah seorang wanita yang justru bisa berkomunikasi dengan jin setelah melakukan ruqyah. Mari kita sambut Indah dari Mindra Yanti. Balik galak. Selamat malam untuk Mbak Indah dari, apa kabar? Welcome to my show. Gimana ini usaha tahunya bersama sang suami Caesar ini? Alhamdulillah lancar. Tempenya yang laku ya Mbak ya? Nggak jual tempe. Orang dagang tahu kok lakunya tempe. Tahu tempe kan kakak beradik Pak. Oh saudaraan? Pasangan, saudara. Saudaraan ya? Iya. Beda kalau bapak sendiri sama anak gitu ya? Balik galak. Untuk Mbak Indah dari ini, info dari ensiklopedia mengatakan bahwa dirimu sudah lama melakukan ruqyah. Memangnya dirimu mengalami gangguan apa nih? Apa benar karena kena sihir nih monggo? Iya, udah lama memang mengalami gangguan jin. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak lagi sih ya semenjak ruqyah. Dan memang bukan diyakini ya, cuma memang saya pun percaya memang gangguan sihir, karena sihir. Apa ini? Tanda-tanda gejalanya kok tahu? Tandanya ada bahasa ruqyahnya buhul ya Ustadz. Ada buhul itu apa ya? Jelasnya gimana Ustadz? Ada buhul, ada ketemu benda-benda aneh yang tiba-tiba di rumah saya yang kalau dipikir-pikir tuh nggak mungkin. Terus kayak saya sakit, tiba-tiba bengkak di perut, sakit kepala di ini gitu. Terus bisa lihat jin beragam macam. Benda-bendanya misalnya benda apa yang aneh gitu? Kayak kain putih, kayak kain putih, kain kafan gitu. Terus kayak program-program sihir. Oh. Ikatan-ikatan. Beda sama teman saya Beb. Kenapa Mas? Celana saya ada di rumah dia. Bukan hanya punyaan saya, punyaan tetangga itu ada di lemarinya dia. Mas, itu bukan gangguan, itu bukan gangguan jin. Apa Beb? Emang doyan nyolong aja kali ini. Malah punyaan dia itu barang-barangnya ini, percaya nggak percaya, ada di penggadean semua. Kembali ke arah. Sampai rumahnya tuh kosong, sampai furniturnya itu ada di kantor penggadaian. Itu bukan gangguan jin Mas, apa? Gangguan ekonomi. Untuk Mbak Indah dari ini, Mas dari panjang liatin saya jadi geli sendiri saya. Kok geli? Geli, lu sekarang lucu Mas dari panjang. Apa aja yang dirimu alami selama proses ruqyah? Apa benar dirimu sering kerasukan jin? Monggo. Iya, banyak yang terjadi ya, karena saya pernah ikut macam-macam ruqyah dan emang yang paling dahsyat berasa sekali ketika ikut ruqyahnya Ustadz Adam itu, dan bukan saya kerasukan gimana, tapi ketika di ruqyah tiba-tiba jinnya bereaksi, berbicara seperti seorang kerasukan gitu. Jadi jin yang masuk ke dalam diri saya berbicara ke ustadznya, ke orang-orang yang meruqyah saya gitu. Biasa sekali ya. Dan katanya ada cerita kerasukan dengan jin Raja Ular sampai di ruqyah pun nggak mempan gitu. Iya, waktu itu pas lagi di Lampung, lagi pulang ke rumah, terus maghrib saya berasa dia masuk nih gitu. Terus di ruqyah sama ibu saya, sama kakak saya, adik saya pada mental gitu. Dan dia bilang, saya Raja Ular, saya harus ketemu ayah kamu gitu. Ayah saya lagi ke masjid, saya tungguin ke dia, saya nggak bisa keluar kalau nggak yang ngeluarin ayah kamu, kata dia gitu. Gitu ayah datang, sama ayah dibacain ayat ruqyah. Terus saya nunjukin di sini karena saya berasa dia nyangkut gitu kepalanya di sini. Terus sama ayah saya dibacakan, terus ditarik.
sebelumnya dia minta maaf ya Pak, saya nganu anak Bapak, saya disuruh gitu, udah. Terus keluar lewat mulut, udah kelar gitu. Maksudnya apa ya dia maksudnya? Beda sama teman saya, Pak. Apa Mas? Apa yang terjadi Mas dengan teman? Dia tuh pingsan. Orang pada nolong nggak bisa, tapi begitu ini uangnya siapa, bangun dia. Balik. Payah. Menurut Ustaz. Maaf Pak Ustaz. Nih teman-teman saya ini orangnya suka nyandain saya. Menurut Ustaz Adam nih, gimana menanggapi jin yang bandel seperti cerita Mbak Ida ini? Ada cerita aneh apa selama Pak Ustaz melakukan ruqyah nih? Monggo. Iya. Alhamdulillah saya pernah 2 kali meruqyah Mbak Indah. Pertama di Cibubur ya, 2 di Bekasi. Awalnya sulit dan memang saya waktu itu menggunakan metode doa dan dakwah. Saya doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada jinnya. Ya kan? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu nggak bisa memberi hidayah pada orang yang kamu cintai, tapi Allah lah yang bisa memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Saya berdoa aja, karena ruqyah itu memang doa. Saya doa, ya Allah berhidayah ya Allah kepada jin ini. Karena kalau diberi hidayah oleh Allah, dia tobat keluar gampang sekali. Setelah saya berdoa, saya dakwahi, jin kamu berbuat zolim di sini. Akhirnya jinnya juga minta maaf. Ya, jinnya minta maaf. Jinnya minta maaf. Dia mengaku dikirim oleh seseorang. Wallahu a'lam benar apa enggak dikirim apa enggak. Tapi yang jelas, ya kamu tobat, baca syahadat, kemudian keluar. Pada saat itu dia merasa, jinnya bilang saya nggak mau keluar tapi nggak bisa. Karena dipaku dengan paku gaib di perut ya kalau nggak salah. Iya di perut. Akhirnya saya doa dengan baca surat yang saya ingat saya Al-Falaq. Karena ada tentang dukun, tentang sihir di sana. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, tariklah semua ikatannya ya Allah. Kalau memang benar ada paku gaib ya Allah, bawa keluar ya Allah. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Terus jinnya bilang, Ustaz sudah lepas, saya bisa keluar. Akhirnya saya persilahkan keluar ya. Kamu keluar pergi ke Masjidil Haram. Terus Mbak Indahnya muntah-muntah. Dan itu saya ulang kurang lebih 9 kali. Karena ada 9 paku gaib waktu itu. Wallahu ta'ala alam, karena ini perkara gaib. Tapi kurang lebih seperti itulah. Luar biasa. Jin kiriman. Iya, kiriman. Dipaku. Ini kadang-kadang kalau teman saya bedanya di situ. Tak suruh ngirim duit, duitnya berkurang tapi omongannya nambah gitu. Boleh bertanya nih? Boleh. Sama Pak Ustadz? Iya, monggo. Pak Ustadz, maaf ya. Iya, maaf atas ketidaktahuan saya. Saya cuma bertanya kenapa efek dari ruqyah itu semua selalu muntah itu Pak Ustadz. Kenapa tuh bisa begitu Pak Ustadz? Ya, sejak zaman Rasulullah ya. Memang seperti itu. Rasulullah ketika didatangkan seorang pasien ya mengalami gila, Rasulullah usap punggungnya dan di hadis yang lain tepuk punggungnya. Rasulullah bilang, "Ukhruj ya adu Allah, ana Rasulullah." Keluar wahai musuh Allah, saya utusan Allah. Itu langsung muntah. Jadi ada efek alami dari tubuh untuk mengeluarkan benda-benda asing, gampangnya gitulah. Ya, alami sekali mengeluarkan racun, sampah. Kalau kena racun makanan kan muntah juga kan? Oh iya. Jadi mungkin ini alami dari Allah Subhanahu wa taala. Naik bis muntah. Mas Dery panjang, senyum. Nggak dikasih pertanyaan tak Mas Dery panjang. Tadi saya bilang. Ini tim kreatifnya kayaknya diskriminatif ini. Tadi saya bilang ke Pepi, kalau ini naik angkot muntah. Naik bis berdiri ambil nguap. Pulang balik jalan mundur. Ini kalau nggak kasih pertanyaan, ini jauh-jauh datang ke sini naik onta loh. Balik galak. Untuk Mas Dery dikasih. Kalau nggak diomongin nggak dikasih. Minum dulu deh. Boleh? Ya minum dulu. Nggak apa-apa. Itu properti 2 tahun itu. Biar muntah. Iya. Mas Dery katanya juga melakukan ruqyah ya, memindahkan jin dari ruangan tertentunya. Monggo. Ya sebetulnya
pada waktu itu bukan saya sendiri sih, saya sama teman juga. Tergantung tergantung kekuatan dari jinnya. Karena setiap orang kan ada kemampuannya juga kan. Kayak saya mungkin kalau yang nggak terlalu berat mungkin bisa. Tapi kalau misalnya yang udah mulai agak berat tuh teman saya. Bantuan teman saya, dia lebih lebih bisa lah gitu. Jadi saya ukur dulu, oh nih saya nggak bisa gitu. Jadi teman saya yang lakuin itu memang metodenya hampir sama dengan mirip-mirip dengan Pak Ustadz. Dan tadi saya ngobrol dengan Pak Ustadz juga dengan bantuan nur ala nur gitu, sama juga pakai. Bedanya Mas Heri Panca ya memindahkan jin, kalau teman saya memindahkan barang orang ke rumahnya. Untuk Mas Gito nggak jaga rumahnya. Ada Mas Gito. Ada teman saya namanya Gito, jaga di rumah saya. Tapi sering tidur daripada melek. Malah saya jaga dia tidur coba. Ada yang punya rumah saya. Balik kalah. Masih untuk Mas Heri nih. Sebentar ya Mbak. Ada lagi? Ada. Oh. Udah habis. Belum, masuk aja. Habis pendukung rating dan sharing. Betul. Minum lagi deh kalau gitu. Ya silakan. Unta tuh minumnya banyak. Kan ada penyimpanan airnya juga. Kabarnya mengatakan bahwa Mas Heri ini sempat jauh dari agama karena lama berkutat di dunia mistis. Betul. Sampai rontok semua itu gara-gara ini. Is that true nih? Apa ruqyah yang membuat Mas Heri kembali dekat dengan agama nih? Monggo. Betul Mas Teguh. Jadi waktu dulu saya bilang tadi kan, saya cerita di awal yang dimasukin ke saya badan saya tuh jin-jin yang untuk kita dulu waktu itu ada segmen yang namanya pembuktian. Jadi ada ilmu-ilmu hitam yang memang dibuktikan gitu. Jadi yang tadi saya bilang dibacok apa semualah gitu. Nah itu dari situ mulai tuh yang di rumah juga suka aneh-aneh gitu, suka tiba-tiba ada yang ngikut, ada yang tiba-tiba yang diganggu, kadang bukan saya sendiri gitu, kadang orang rumah gitu, ngeliat siapa lagi nih gitu kan, ada siapa lagi nih gitu. Kebetulan orang-orang rumah memang sudah biasa dengan hal seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu ya tiba-tiba muncul beda lagi. Walaupun sebenarnya bangsa jin itu adalah bisa menjelma seperti apa aja gitu. Jadi di situ baru setelah sekian lama saya sadar bahwasannya memang ya itu baik lagi kepada keikhlasan dari diri saya sendiri, mau melepas atau tidak yang ada di dalam badan saya ini. Akhirnya saya lepas gitu kan, ikhlas, bersihin, diruqyah dan Pak Kiai saya waktu itu gitu. Nah itu memang ngeganggu sebenarnya, jin itu pasti ngeganggu. Nggak ada yang dibilang jin itu baik gitu, nggak ada. Luar biasa. Setuju. Saya sangat setuju. Sifat jin, sifat malaikat, sifat Allah Subhanahu wa taala. Enak ya sifat Allah, kebenaran, sifat malaikat suka menolong. Sifat jin suka memberi iming-iming. Nah, tapi endingnya nanti tuh menyakitkan sekali, menjengkelkan. Loh, ini kan pernah jadi jin juga ya. Balik ke laptop. Widya, makasih Widya, subhanallah. Untuk Mbak Idadari nih, sering melakukan ruqyah nih, dirimu ini malah sampai bisa berkomunikasi dengan jin dan berkali-kali merasakan jin keluar masuk dari badan dirimu. Is that real ini? Iya, it's real. Iya benar, memang begitu ya, karena kan harus dikeluarkan gitu. Dan alhamdulillah ketika masuk sudah mulai berasa, dan itu efek karena rajin ruqyah mandiri gitu. Karena Ustadz bilang harus ruqyah mandiri gitu. Dan semakin lama ruqyah mandiri itu bikin sensitif tubuh, terutama Al-Quran ya gitu. Makanya saya mau kasih tahu bahwa
ayat Al-Quran itu ternyata kalau dibaca abadi. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu ternyata menempel di tubuh kita, dan ketika semakin kita sering rajin baca, ketika jin masuk dia akan kepanasan dan minta keluar. Tapi kalau dia jin suruhan agak minta dibantu pakai ruqyah gitu. Tapi kalau misalnya enggak pun dia begitu masuk panas keluar lagi gitu. Jadi Al-Quran luar biasa gitu. Setuju, luar biasa. Kembali ke oh boleh silakan. Kamu kan sering nanya terus apa-apa. Mau tanya ke Pak Ustadz. Sini Bram. Bram sini Bram. Nah, ini akademis orang ini. Nanti harus Sini dong. dikomben dengan logika biasanya. Iya. Oh, ini. Mas mau tanya, maaf Iya. Pak Ustadz. Pak Ustadz kalau masalah jin Sopan. lagi komunikasi, nah itu yang pertama biasanya dia ngobrolnya tuh pakai bahasa apa, Mas? Apakah bahasa Indonesia, apakah bahasa Arab? Nah jadi kan itu biasanya ngobrolnya tuh gimana gitu? Iya. Iya. Dari orang-orang yang pernah saya ruqyah atau para peruqyah lain pernah Iya. ruqyah, tergantung jinnya. Jinnya ngapak juga bisa. Ketika saya meruqyah bersama sahabat saya di Purwokerto, Iya. jinnya ngapak. Oh ya? Ya. Terus saya juga pernah meruqyah jinnya berbahasa Inggris, Jadi, terus berbahasa Arab, tapi yang paling banyak bahasa Indonesia. Kalau pernah kemarin meruqyah syuting di Bandung, jinnya bahasa Sunda. Jadi dia undang-undang karunya Karunya teuing. kaberek duit Kaberek duit wae. wae. Karunya nyaman. Karunya Oh, teuing. Jadi bermacam-macam bahasa ya. Bahasa binatang juga ya Ustadz ya? Kalau yang dimasukin binatang, yang keluar binatang loh. Ada yang mengaum kayak gitu, tapi ya yang pernah saya jumpai seperti itu. Kayak di peruqyah-peruqyah internasional, peruqyah di Perancis, jinnya bisa bahasa Perancis. Waduh. Jadi kitanya harus ahli bahasa juga, harus bisa. Kalau saya ketika syuting di Bandung misalnya, Iya. saya minta kawan yang ada di Bandung. Jadi ketika pakai bahasa terjemah langsung. Oh. Pepi itu pernah di rukunya keluar pakai bahasa tumbuh-tumbuhan. Terus gua ambilin daun kelor, gua sabetin itu di hidungnya, alhamdulillah. Mimisnya hilang. bahasa tumbuh-tumbuhan kayak apa ya? Balik. Ini pertanyaannya bagus, jawabannya juga akurat dan diplomatis, luar biasa. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Mana duduk aja. Iya. Budak letik. Karunya teuing. Karunya teuing kaberek duit wae. Mbak Ida lagi nih. Maaf, Mas Heri sebentar. Jin yang seperti apa aja yang pernah Mbak Ida lihat? Dan saya mendapat informasi bahwa dirimu pernah berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul dan Mbah Priyo ini. Iya. Monggo. Jin yang pernah saya lihat macam-macam ya, dari pocong, kuntilanak, genderuwo, tuyul, hampir semua jin saya pernah lihat gitu. Sampai yang raja ular, ratu permaisuri gitu, dan pernah semuanya. Dan paling sering pocong. Terus kalau yang Nyi Roro Kidul tuh bener pas lagi diruqyah sama Ustadz Adam, Nyi Roro Kidul dan Mbah Priuk numpang masuk karena dia tuh waktu itu udah rame-rame, terus saya mau numpang dakwah berbicara tentang tauhid. Kata Nyi Roro Kidul, saya minta tolong sampaikan kepada masyarakat Indonesia, jangan sembah saya ini hanya jin, tauhid. Dan saya ingat banget tangan saya tuh begini-begini, tauhid. Nyi Roro Kidul keluar, Mbah Priuk masuk. Saya lihat bentuknya, saya nggak tahu Mbah Priuk sebenarnya seperti apa, cuma saya lihat itu ada kakek-kakek kayak kiai gitu, dan Nyi Roro Kidul saya lihat kayak di lukisan itu juga. Terus ya, Mbah Priuk pun bilang, saya pun mau bersyiar gitu, numpang dakwah di sini. Tolong bilang sama orang-orang jangan suka tidur di kuburan saya ini cuma manusia biasa gitu. Jadi tolong tauhid Allah. Dan kalau saat ada ingat, tangan saya tetap begini ya, tauhid gitu. Memang pernah. Luar pengalamannya. Berarti biasa. manusianya ya Mas ya, Iya. yang salah. Iya, betul. Dianya sebetulnya harusnya di tempat tidur di Tidur, kuburan. ya. Ini teman saya suruh tidur di rumah saya, tidur di pohon. Oh tahu. Malah lebih betah di sini. Ngomongin Oh bosnya. tahu. Tahu kan tempat saya ditempatin dia. Kadang-kadang saya setuju sekali. Kembali ke lab.
Kalau Mas Heri bisa komunikasi dengan jin tidak nih? Mohon maaf. Komunikasi dengan batin biasanya. Jadi dulu waktu zaman dulu saya bawakan acara itu, saya juga pengen tahu kan sebenarnya yang dilihat paranormal ini apa sih. Nah di situ saya mulai tertarik dan belajar untuk mengetahui tentang dunia gaib itu. Benar nggak sih dia melihat jin di mana itu ini? Benar nggak bentuknya seperti itu? Situlah saya belajar dan mulai belajar untuk berkomunikasi juga. Nah di situ juga mulai itu bergaul dengan jin-jin tadi. Awalnya pertama dulu waktu syuting pertama kali episode 1, saya tuh pertama kali ngelihat jin tuh di situ. Dia pada waktu opening dari dalam gitu, semua krunya di depan, saya di dalam. Pintu ditutup, tiba-tiba ada yang jongkok gitu. Saya pikir kru tapi itu bukan gitu, beda. Saya jawab ngomong terus diam aja gitu. Nah, di situ saya mulai, oh ini ya bentuknya seperti ini. Mulai itu mulai tertarik. Seperti apa sih mereka? Bagaimana sih orang bisa berkomunikasinya? Terus emang dia ngebaca batin kita. Jadi dia bisa gitu ngebaca batin kita dan berkomunikasi lewat batin kita. Bisa berarti. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Twitter. Twitter mas. Yang main Twitter itu pakai Twitter kamu. Ya. Terserah. aja. Ya. Lanjut mas. Bener nggak, Bro? Betul. Bener. Bener apa, Bro? Bener makin ngaco. Saat menonton ruqyah hanya dengan mendengar doa saja ada orang bisa muntah dan badannya sakit semua. Mohon penjelasan enggak, Ustaz. Iya. Dengan izin Allah, orang-orang yang mendengar bacaan ruqyah dengan izin Allah bisa ikut meruqyah. Artinya dia bisa meniatkan untuk diruqyah seperti yang biasa dilakukan di TV, di radio, yang dinamakan ruqyah massal lewat media TV atau radio. Jadi siapapun yang mendengar bacaan bisa ada reaksi dengan izin Allah. Jadi nanti permisal di rumah juga bisa ikutan. Namun perlu diwaspadai, kadang-kadang kan orang ada yang nggak bisa ngontrol sehingga dia kesurupan. Nah yang kesurupan ini tolong dia dijaga atau ditemani oleh keluarganya, temannya supaya aman. Tapi insya Allah nanti di akhir acara akan saya sampaikan metode ruqyah diusahakan tanpa kesurupan. Insya Allah. Luar biasa. Pemirsa, hari ini Ustadz Adam akan mencoba mempraktekkan ilmu ruqyahnya untuk semua pemirsa di rumah dan penonton studio dengan harapan dapat mengurangi sedikit persoalan Anda semua. Siapkan air putih 1 gelas dan tisu di samping Anda dan mari kita mulai ruqyah bersama-sama. Monggo. Monggo, Ustaz. Silakan, Pak. Siap. Nah, yang kebanyakan dosa yang mana nanti? Nah. Monggo, silakan. Ini ya. Sok. Udah? Iya. Calik. Ya semua siapkan Sok. Kang Pram. plastiknya, siapkan. Dan Dompetnya dikeluarin yang pegang kosong dompetnya. airnya. Ya tolong diperhatikan bahwa saya akan menyampaikan metode taubat. Kita awali dengan taubat. Terutama yang pernah belajar ilmu-ilmu kesaktian, yang pernah menggunakan jimat. Hal ini adalah haram dan syirik menurut Rasulullah SAW. Sedangkan syirik adalah dosa yang teramat besar. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sedangkan tauhid adalah intinya dakwah para nabi dan rasul. Sehingga ketika menyelisihi ini, biasanya setan ikut campur. Jadi kita menggunakan metode taubat. Silakan niatkan mentobati segala bentuk kesyirikan yang pernah dilakukan. Punya jimat, menggunakan ilmu kanuragan, ya, pergi ke dukun. Kita mulai dengan bacaan istighfar. Silakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus silahkan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ikuti saya. Ya Allah. Ya ikuti semua. Ya Allah, hamba bertobat ya Allah.
dari semua kesyirikan yang pernah hamba lakukan ya Allah. Hamba menyesal ya Allah. Terimalah taubat hamba ya Allah. Terus istighfar, silahkan. Yang benar-benar menyesal, mau menangis lebih bagus. Bertobat dengan menangis, dengan taubatan nasuha. Astagfirullah. Terus, jangan berhenti ucapkan istighfar. Kemudian sekarang pegang airnya dengan tangan kanan. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ya, simple. Dari hatinya, dengan keyakinan Allah mengusir setan-setan atau jin-jin yang ada di tubuh kita. Ya, silakan kita baca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pegang dengan tangan kanan, minum. Bismillah, minum. Dengan keyakinan kepada Allah. Minum. Ya, dengan keyakinan penuh sama Allah, Allah akan mengusirnya dengan izin Allah. Ya, 3 teguk boleh? Minum lagi. Ya, jika taubatnya sempurna, jika benar-benar ada penyesalan dan dengan bacaan Al-Quran tadi, biasanya sudah ada reaksi. Sekarang tempelkan tangannya di tempat yang ada reaksi. Kalau mual di perut, pegang di perut. Kalau pusing di kepala, pegang di kepala. Kalau sesak di dada, pegang di dada. Masing-masing pegang tangan kanannya di tempat-tempat yang rasanya tidak enak. Sambil istighfar lagi. Astaghfirullahaladzim. Ikuti saya, doa. Ya Allah, bawalah keluar ya Allah seluruh jin-jin yang ada pada tubuh saya ini ya Allah. Ya Allah, tarik keluar ya Allah. Ya, silahkan dorong ke arah mulut. Masing-masing semuanya keluarin. Bismillah, Allahu Akbar, dorong. Terus yang di perut dorong. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah, bawa keluar ya Allah seluruh jin yang ada di tubuh-tubuh kami ya Allah, yang menghalang-halangi kami dari bertauhid kepadamu ya Allah, dari seluruh ilmu-ilmu sakti ya Allah, bawa keluar ya Allah. Ya, seluruh jinnya yang mau bertobat, silakan keluar. Yang dari kakinya keluar. Yang dari perutnya keluar. Yang dari kepalanya keluar, turun ke mulut. Bertobat kepada Allah, pergi ke Masjidil Haram. Bertauhid kepada Allah. Inna syirk la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang teramat besar. Seluruh jinnya keluar. Yang ada di punggung keluar. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah. Bawa ya Allah. Silakan terus sambil hadirkan tobat. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Ya Allah, bawa keluar ya Allah. Silakan lakukan sepenuh hati. Dengan keyakinan penuh kepada Allah. Yang pusing jangan ditahan, pegang kepalanya, dorong keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Kita lanjut dengan ayat kursi. Ya. Deketin airnya ke mulutnya dengan metode membacakan ayat kursi sekarang. Semuanya bareng-bareng bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiup ke airnya. Bismillah dengan tangan kanan dan penuh keyakinan kepada Allah. Minum. Bismillah. 3 teguk kalau bisa. Dengan keyakinan penuh Allah akan mengusir jin-jin yang ada di tubuh kita. Silakan pegang lagi tangan kanannya di bagian yang tidak nyaman. Mungkin pusing, mungkin sesak napas, mungkin pegal di tangan. Pegang dan dorong keluar ke arah mulut. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, bawa keluar ya Allah seluruh jin-jin yang ada di tubuh kami ya Allah, yang berbuat zalim kepada kami ya Allah. Bawa keluar ya Allah dengan kekuatan-Mu ya Allah, dengan kuasa-Mu ya Allah. Bismillah, Allahu Akbar. Yang di perut dorong. Bismillah, Allahu Akbar. Turunkan. Ya, yang di kepala turunkan. Terus jangan ditahan ya, sayang kalau ditahan. Keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Dorong. Terus keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, bawa keluar. Wahai seluruh jin, tugas kalian adalah ibadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Bertobat, tinggalkan tubuh teman-teman saya, tinggalkan tubuh pemirsa di rumah. Segera tarik keluar. Ya, jinnya keluar semua. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Keluarkan. Bismillah, Allahu Akbar. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Pemirsa, apa saja yang dirasakan beberapa penonton bukan mata di studio ketika prosesi ruqyah dilakukan, kita harus bahas semuanya saat lagi hanya di Bukan Mat.